Sudah rekaman. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Kuliah fisika klasikal. Kemarin saya minta PR, ada PR yang perlu dikerjakan, yang PR berkaitan dengan kuliah akan kita bahas hari ini ya. Jadi ya saya asumsikan kalian sudah mengerjakan lah ya, meskipun deadline-nya belum hari ini. Saya share board, terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Oke, kita akan mulai. Kita akan masuk ke relativistic electrodynamics. Tulisan yang saya buat terlihat ya. Nah, jadi Lihat, Pak. Saya review pembahasan yang kita sampai kemarin, 4 persamaan Maxwell ya. Bagi yang belum dapat, ya idealnya memang kuliah medan klasik ini diambil oleh mereka yang sudah tamat medan 2 ya harusnya, karena ini ada berkaitan dengan persamaan Maxwell, tapi kompleksitas dari sistem kurikulum ya, dan sistem kurikulum merdeka ini, jadi ya sebenarnya idealnya persamaan Maxwell itu sudah disampaikan di medan 1, karena kalau Anda lihat Griffith itu bab 7 itu persamaan Maxwell itu di bab 7, jadi harusnya medan 1 itu selesai di bab 7 idealnya. Tapi sepengalaman tanya dari anak-anak, tidak pernah dosennya sampai ke bab 7. Kalau suara saya putus-putus, tolong bilang ya, karena saya nggak tahu, saya nggak bisa menilai kualitas suara saya maupun kualitas gambar yang saya share. Jadi tolong, kalau ada kesulitan, ada gangguan dalam audio maupun visualnya, tolong dikabari saya. Oke. Terdengar nggak suara saya? Terdengar, Pak. Oke, ya. Ya, itu tolong dikabari ya kalau memang ada suara saya putus-putus atau gambarnya frozen. Nah, ini adalah persamaan Maxwell ya, Maxwell's equation yang sejatinya hanya 2 yang bisa disebut sebagai persamaan Maxwell, yaitu hukum Gauss untuk medan listrik dan hukum Ampere-Maxwell ini ya. Artinya hukum Ampere dengan koreksi Maxwell. Sedangkan 2-nya lagi itu sebenarnya adalah identitas ya. Identitas ini adalah identitas yang menyatakan bahwa medan magnet itu divergenceless. Dan ini adalah identitas Faraday. Kenapa mereka identitas? Karena kalau kita definisikan ya, potensial listrik atau potensial skalar dan potensial magnet atau potensial vektor sedemikian rupa sehingga medan listrik dan medan magnet dapat didefinisikan, dapat ditulis seperti ini ya. Oke. Maka Anda lihat, Anda bisa buktikan sendiri bahwa
kedua identitas ini terpenuhi secara trivial, dalam arti apapun fungsi V, fungsi potensial skalar, dan apapun fungsi vektor A, fungsi potensial magnet, maka E dan B pasti akan memenuhi dua identitas ini. Ya, makanya kenapa mereka dinamakan sebagai identitas. Nah, kemarin saya minta Anda kerjakan PR, ya, yang dimana PR-nya itu adalah kalau kita punya dua koordinat sistem, ya, dua kerangka acuan, yang satu inersial terhadap yang lain, satu kerangka K, satu lagi kerangka K aksen, ya. Kerangka K aksen ini bergerak dengan kecepatan V pada arah sumbu X, ya. Maka pada seorang pengamat di kerangka acuan ini pengamat di kerangka acuan K akan misalnya seorang pengamat di kerangka acuan K, dia akan mendeteksi adanya medan listrik dan medan magnet di kerangka tersebut, ya. Yang namakan satu sistem elektromagnetik yang terdiri dari E dan B, yang dideteksi atau diobservasi oleh pengamat di kerangka K. Nah, pada kerangka K aksen, jika di situ ada pengamat, ya, yang namakan pengamat aksen, maka pengamat aksen ini akan mendeteksi satu sistem elektromagnetika berupa E aksen dan B aksen, ya. Nah, saya minta Anda untuk untuk menunjukkan bagaimana E dan B itu bertransformasi. Jadi E aksen dan B aksen adalah transformasi medan listrik dan medan magnet terhadap transformasi Lorentz, terhadap transformasi koordinat, ya. Dan saya asumsikan nanti sudah dibuktikan, jadi akan saya tulis saja di sini, ya, bahwa E, ya, E di sini artinya medan vektor 3 dimensi, ya, adalah saya namakan E1 atau EX lah, ya. Ya, E1, EX sama saja gitu, ya. E1, saya akan menggunakan mengikuti notasi yang sudah kita sepakati, jadi E di sini adalah vektor kontravarian. Oh ya, saya lupa, saya mungkin lupa menekankan di kuliah terakhir ataupun di rekaman terakhir bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang fundamental antara vektor kovarian dan vektor kontravarian, ya. Saya tulis dulu ini di sini, ya. Ini berarti adalah EX, EY, EZ. B-nya juga sama, ya, BX, BY, BZ. Nah, dalam sistem 3 dimensi itu vektor kovarian dan kontravarian identik. Jadi kalau vektor E bisa saya tulis sebagai E1, E2, E3 dengan notasi kontravarian, bisa juga saya tulis sebagai notasi kovarian, nggak ada masalah, tidak ada perubahan apapun, ya. Karena Anda lihat sendiri di kuliah sebelumnya bahwa yang berubah itu hanya pada komponen temporal, pada komponen ke-0, ya. Jadi identik, mau Anda tulis indeks di atas maupun indeks di bawah itu identik. Yang tidak identik adalah ketika kita berbicara dalam konteks vektor 4. Ya, vektor 4, ya. Misalnya di sini ada X mu, gitu kan. X mu adalah X0, X1, X2, X3. Ini yang kontravarian. Ini X mu kovarian adalah X0, X1, X2, X3, di mana kovarian ini adalah minus dari kontravarian pada komponen ke-0-nya dan itu persis sama pada komponen spasialnya. Ya kan, itu beda di situ, ya. Suara saya terdengar, ya? Terdengar, Pak. Mohon maaf, saya harus secara berkala mengecek
karena saya tidak mau terjadi kasus yang menyedihkan sekaligus lucu. Dulu ada di semester lalu salah satu dosen cerita ke kita bahwa dia sedang kuliah, lalu ternyata tidak terasa sudah 30 menit jaringannya putus. Jadi dia ngomong 30 menit itu ngomong tidak ada audiensnya gitu, dan tanpa disadari ya. Nah, saya tidak mau terjadi seperti itu. Jadi saya ingin secara berkala mengecek. Dan ya silahkan suarakan kalau emang ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas atau ada gangguan, jadi saya bisa memperbaiki segera. Jangan sampai saya sudah ngomong alur ngidul sejam gitu, ternyata tidak saya sadari bahwa jaringannya putus. Oke, anyway, di sini memang ada perbedaan ya, X mu bawah dan X mu atas. Tapi saya katakan di sini bahwa perbedaannya tidak prinsipil, perbedaan tidak fundamental. Kenapa? Karena ketika kita mendefinisikan tensor metrik, ya, ketika kita mendefinisikan tensor metrik, maka saya bisa mengaitkan vektor kovarian dengan vektor kontravarian dengan vektor kovarian ataupun sebaliknya. Seperti ya, misalnya ini, maksudnya gini. Kalau saya bisa mengkonstruksi vektor kontravarian dari vektor kovarian dengan cara mengkontraksikan dia dengan tensor metrik. Tensor metriknya kontravarian. Ini ada sumasi ya, jelas sumasi terhadap mu ya. Jadi ini maksudnya adalah eta mu 0 x 0 ditambah eta mu 1 x 1 ditambah eta mu 2 x 2 ditambah x 3. Anda bisa cek dengan isi tensor metrik ya. Dengan isi tensor metrik itu kan baik yang bawah maupun yang atas ini sama isinya ya. Min 1, 1, 1, 1. Orang biasa menuliskan seperti ini ya, sisanya 0. Nah, maka dari sini Anda bisa lihat bahwa X0 misalnya itu didapat dari, berarti kalau mu-nya 0, di sini juga 0 ya. 0, 0 gitu kan. X0 ditambah 0, 1, X1 sampai 0,3 X3. Tapi kita tahu ini semua 0, ya kan? Karena hanya eta 00 yang tidak 0. Eta 01, eta 02, eta 03, 0 semuanya. Dan ini adalah minus 1 dikalikan X0. Gitu. Jadi X0, jadi ini adalah min dari X0. Ya kan? Sedangkan untuk yang lainnya, misalnya X1 atau X1, maka saya punya 1, 0, X0 ditambah 1, 1, X1, terus sampai 1, 3, X3. Tapi ini semua 0, ini juga 0. Ya kan? Dan saya dapat bahwa ini hanyalah eta 11 X1, ini X1. Sama, X2 dan X3 juga Anda bisa lihat bahwa ini sama. Jadi artinya apa? Artinya X mu kontravarian dapat didapatkan dari X mu kovarian, dan juga sebaliknya. Sebaliknya artinya, saya bisa dapatkan X mu kovarian dari X mu yang kontravarian. Ya, sama bentuknya. Dan ini bukan hanya untuk vektor posisi saja, untuk sembarang vektor. Ya. Jadi sembarang vektor yang kontravarian dapat kita transformasikan menjadi vektor kovarian maupun sebaliknya. Dengan apa? Dengan tensor metrik. Jadi sekali kita mendefinisikan tensor metrik, tidak ada perbedaan yang fundamental antara vektor kovarian dan vektor kontravarian. Di sini ada pertanyaan? Oke. Itu dalam 4 dimensi. Kalau 3 dimensi perfectly identical ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Perfectly identical. Nah, kemarin saya minta untuk buktikan bahwa ya ini juga berarti isinya adalah E1 aksen, E2 aksen, E
3 aksen, dan ini sama dengan EX aksen, EY aksen, EZ aksen. Demikian pula B-nya. BX aksen, BY aksen, BZ aksen. Nah, Anda bisa, saya minta Anda untuk cek bahwa X aksen ini sama dengan EX, ya. Ini dengan catatan bahwa transformasi Lorentz itu pada arah sumbu X ya. Kalau pada arah sumbu yang lain maka beda lagi gitu. Tapi kemarin kita meninjau pada arah sumbu X. EY aksen adalah gamma EY min V BZ. EY aksen adalah gamma EY min V BZ. V-nya tadi adalah kecepatan satu kerangka terhadap kerangka yang lain ya. EZ aksen adalah gamma, di sini pasti ada EZ plus kalau nggak salah ya. Plus VBY. Plus VBY. Nah, untuk B-nya, BX aksen juga sama dengan BX yang tidak aksen. BY aksen ini adalah gamma BY plus V per C kuadrat EZ ya. Gamma BY plus B per C kuadrat EZ. BZ aksen adalah gamma BZ min, mungkin ya. Saya lupa ingat. Min V per C kuadrat. V per C kuadrat EY. Benar ya? Seperti, maksudnya ini bentuknya seperti yang saya minta Anda buktikan di PS. Oke. Benar bentuknya kan ya? Benar, Pak. Oke. Nah, inilah bagaimana medan elektromagnetik bertransformasi terhadap transformasi Lorentz. Ya. Nah, sekarang, ini kan kalau Anda lihat bentuk vektornya masih vektor 3 ya. Vektor 3 dan persamaan Maxwell juga dalam bentuk vektor 3. Kita mengkonstruksi transformasi Lorentz dan sebagainya, dan semua konsekuensinya itu karena kita ingin mengakurkan atau mengkompromikan antara mekanika Newtonian dengan elektromagnetika Maxwell. Dan kalau Anda perhatikan, dari dua postulat Einstein itu, dia mengorbankan kesahihan mekanika Newtonian dan mempertahankan kesahihan Maxwell's electrodynamics, ya kan? Bahwa kecepatan cahaya itu absolut, ya kan? Yang diambil, poin yang digeneralisir dari mekanika Newtonian itu adalah bahwa semua hukum-hukum fisika, bukan saja mekanika, itu sama di semua kerangka acuan inersial, ya. Itu yang diambil. Tapi transformasi Galilean, absolutivitas waktu itu semuanya dimodifikasi atau dirombak. Artinya apa? Strictly speaking, elektromagnetika Maxwell ini adalah teori yang memang kompatibel dengan transformasi Lorentz dibandingkan dengan mekanika Newton, ya. Mekanika Newton itu tidak kompatibel, makanya transformasi diganti. Yang kompatibel justru adalah elektromagnetika Maxwell. Tapi dalam bentuknya yang asli seperti ini, ya, compatibility-nya itu tidak manifest, tidak terlihat ya. Bahasanya adalah dalam bentuknya seperti ini, elektrodinamika Maxwell itu belum terlihat Lorentz covariant. Itu istilahnya ya, Lorentz covariant. Lorentz covariant itu artinya dia tidak muncul sebagai persamaan vektor atau sebagai persamaan tensor, sebagai persamaan vektor 4. Ini persamaan vektor 3 ya kan.
Padahal transformasi Lorentz itu adalah transformasi vektor 4, 4 vektor. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa bentuk ini sebenarnya Lorentz kovarian, karena memang transformasi Lorentz itu lahir dari elektrodinamika Maxwell. Nah, itu akan kita konstruksi hari ini. Paling nggak, kalau mudah-mudahan bisa tuntas, kalau nggak ya nanti kita lanjutkan. Atau saya lanjutkan di video asinkronus. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Pak, maaf Ya, Pak, itu videonya nge-freeze silakan. atau yang Bapak diam ya Pak? Saya mana? Sekarang Oh gerak iya, enggak? gerak Pak. Kirain nge-freeze Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Sejauh ini. Pak boleh tanya nggak? Silakan. Jadi saya mohon maaf kemarin belum sempat nonton yang rekaman yang sebelumnya gitu. Ini siapa? Nah, Ini Alfian Pak. Ya, Nah, terus saya bingung dapat transformasi Lorentz dari medan listrik sama magnetnya itu dari mana ya? Apakah dari persamaan Maxwell-nya? Atau gimana? Itu saya minta untuk kalian buktikan. Jadi itu yang saya minta, itu di PR yang tolong buktikan hasil ini gitu. Jadi idenya adalah Anda punya medan listrik dan medan magnet. Katakanlah medan listriknya dari dua, makanya itu kalau Anda baca ada tonton video yang sebelumnya, saya minta Anda untuk kalian semua untuk ada reading assignment, ada tugas baca yaitu bab 12.3 dari buku Griffith ya, Introduction to Electrodynamics. Sebenarnya di situ diturunkan. Jadi saya minta kalian tugas baca dan tolong direproduksi penurunannya. Jadi di situ dijelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan transformasi medan listrik dan magnet secara Lorentz. Itu ada di bab 12.3 ya. Silakan dibaca aja. Maksudnya gini, konkretnya misalnya di kerangka saya punya medan listrik yang dihasilkan oleh, katakanlah, oleh plat sejajar, oleh kapasitor gitu ya. Besarnya ya misalnya kan kita tahu sigma per epsilon 0 gitu kan. Tapi sigma itu sendiri itu adalah apa? Sigma itu kan rapat muatan listrik per satuan luas. Nah, luasan itu kan akan berpengaruh ya, dipengaruhi oleh kontraksi Lorentz ya. Nah, berarti di koordinat yang tertransform di koordinat ke aksen, maka E-nya kita harapkan tidak sama seperti E itu, E di koordinat K. Jadi ada transformasi medan listrik. Dan nanti Anda lihat bahwa transformasi medan listrik akan memasukkan medan magnet, memasukkan kontribusi dari komponen medan magnet, dan juga sebaliknya ya. Misalnya di kerangka K itu juga ada medan magnet misalnya dari solenoida. Nah, bagaimana kita memandang medan listrik dan medan magnet di kerangka K itu ketika kita berada di kerangka K aksen? Itu yang saya tanyakan. Itu sebenarnya diturunkan. Cuman ya Anda tolong baca, tugas baca, dan tolong direproduksi lah penurunannya sehingga Anda bisa paham. Ya. Oke, makasih Pak. Maksud saya ya agar kalau saya turunkan di sini juga itu jadi nanti masih banyak yang ingin kita sampaikan ya. Pak, Ya itu ya. Pak. Silakan. Kalau cara untuk mendapatkan hasilnya itu penurunannya beda Pak, itu nggak apa-apa nggak Pak? Caranya nggak masalah. Sebenarnya di buku Griffith itu diambil satu cara spesifik gitu, atau satu medan listrik dan medan magnet spesifik, tapi hasil ini general ya. Nggak ada masalah sih. Yang penting hasil ini harusnya general. Selama transformasi Lorentz-nya pada arah sumbu X, harusnya medannya bertransformasi seperti ini. Iya, soalnya kan kalau yang di buku kan itu pakai dua kapasitor plat gitu ya Pak. Tapi kalau saya kemarin baru coba-coba itu saya pakai muatan titik yang bergerak dengan P gitu Pak. Silakan. Cuman harus diperhitungkan kalau muatan titik berarti ya bisa menghasilkan medan magnet juga kan ya? Iya Pak.
Ya, oke. Selama medan listrik dan medan magnetnya ada di kerangka K, saya rasa nggak ada masalah. Oke, Pak. Silakan aja. Nah, jadi idenya seperti itu ya. Idenya adalah bagaimana kita bisa membuat transformasi ini, atau bagaimana kita bisa menuliskan persamaan Maxwell dalam bentuk yang kovarian, ya. Dan yang kedua adalah kalau Anda lihat 6 bentuk transformasi ini ya, ini kan kita kayaknya nggak bisa menulis ini dalam bentuk 4 vektor ya. Maksudnya gini, kalau Anda ingat vektor posisi 3 vektor ya, untuk vektor posisi 3 position vektor ya, itu kan didefinisikan seperti ini ya, X ya, maksudnya adalah X, Y, Z komponennya. Kalau 4 position vector itu kan X mu ya kan, X mu ini adalah CT X, Y, Z. Ya, kita bisa mengeneralisir vektor posisi dari 3 menjadi 4 gitu ya. Hal yang sama juga misalnya saya punya 3 velocity ya, kecepatan 3, itu maksudnya adalah vektor kecepatan di 3 dimensi aja ya. Vx, Vy, Vz. For velocity ya. Ya, for velocity berarti kita definisikan boleh pakai V, boleh pakai U ya, terserah. Mu gitu atau V mu sama saja. Ini definisinya adalah ya dx mu gitu kan, dt, dx mu dt. Nah ini kalau Anda turunkan x mu terhadap t ya Anda dapatnya ini jadi komponen nolnya adalah c saja ya kan. Komponen ini adalah vx, vy, vz ya kan. Jadi kalau 3 velocity ada, kita bisa generalisir ke 4 velocity. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini, saya tidak bisa mengeneralisir vektor medan listrik dan vektor medan magnet menjadi 4 vektor secara terpisah ya kan, karena saya tidak tahu apa komponen ke nolnya dari masing-masing ini. Gitu ya. Nah, idenya apa, problemnya di situ. Jadi di situ kita kan dari situ kita akan bertitik tolak. Oleh karena itu, maka yang akan saya lakukan adalah sebentar, saya akan kembali ke sini dulu ya. Saya akan menggunakan definisi medan, definisi potensial ini ya. Definisi potensial sedemikian rupa sehingga kita bisa mendefinisikan medan. V dan A ya. Jadi meskipun saya tidak bisa menuliskan vektor medan listrik dan vektor medan magnet dalam bentuk 4 vektor, ya. Maksudnya seperti ini, kalau E mu itu isinya apa gitu kan, B mu ini isinya apa. Nah, yang orang lakukan adalah mereka bisa menuliskan mereka bisa menuliskan for potensial. Jadi kan tadi ada potensial skalar ya, V, dan ada potensial vektor A. A ini kan isinya adalah AX, AY, AZ gitu ya. Nah, orang mendefinisikan for potensial 4. Namakan A mu. Nah, A mu ini definisikan isinya adalah ya ini A0 gitu ya, dan AI. A0, komponen ke-0-nya itu adalah V per C. Jadi komponen ke-0 dari potensial 4 adalah potensial skalar. Komponen 1, 2, dan 3-nya itulah potensial vektor. Ini definisinya. Kenapa kita bisa mendefinisikan seperti ini? Ya, maksudnya begini.
semua vektor 4 itu pasti dia bertransformasi mengikuti transformasi Lorentz, transformasi koordinat, ya kan? Jadi di kerangka, kalau di kerangka K, saya punya saya seorang observer di kerangka K itu mendeteksi satu set potensial mu. Maka bagi pengamat di kerangka K aksen yang bergerak dengan kecepatan v, dia akan mengamati potensial 4-nya adalah mu aksen. Di mana mu aksen itu ya seperti yang kita tahu bagaimana mu itu bertransformasi, ya kan? Mu kontravarian bertransformasi, dia hanyalah do x mu aksen, do x alfa misalnya, alfa, ya. Dan karena transformasi koordinat adalah transformasi Lorentz, maka koefisien transformasinya ini ya adalah transformasi Lorentz. Jadi seperti ini ya. Ya, isi dari dari matriks Lorentz kan kita sudah tahu. Jadi di kerangka yang bergerak relatif terhadap kerangka yang diam, kita bisa menuliskan bentuk potensial skalar maupun potensial vektornya. Dan ini kalau Anda cek di buku Griffith lagi, sekali lagi, ya Anda bisa cek bahwa itu mungkin termasuk yang tugas baca yang saya berikan itu di babnya, di subbab itu, bahwa memang potensial itu akan bertransformasi terhadap transformasi Lorentz ya. Potensial skalar dia adalah komponen dari potensial 4, komponen ke 0. Nah, dia juga bertransformasi harusnya. Kenapa? Karena V-nya ini fungsi dari volume, ya kan? Potensial itu kan integral dari rho gitu ya, per jarak untuk seluruh volume. Nah, ketika ada transformasi Lorentz, ada Lorentz contraction, maka volumenya juga bertransformasi. Maka potensial 4 ini juga akan bertransformasi. Anda bisa cek di buku Griffith tadi bahwa potensial skalar dan potensial magnet itu bertransformasi, dan kalau Anda cek transformasi persis sama seperti persamaan matriks ini ya. Oke, jadi sekarang kita bisa mendefinisikan suatu potensial 4 ya, for potential yang isinya adalah seperti ini. Dengan demikian juga kita bisa definisikan potensial yang kovariannya ya. Potensial kovariannya ya isinya adalah minus dari V per C, dan ini adalah sama ya. Itu ya, ini potensial kovariannya. Nah, dari potensial 4 kita bisa mendefinisikan suatu tensor. Suatu tensor tensornya saya namakan tensor F mu nu, tensor rank 2. Jadi dia rank 2 tensor ya. Ini suatu tensor rank 2 yang saya definisikan sebagai berikut. Definisi awalnya adalah kovarian, tapi Anda bisa kontraksi dengan tensor metrik jadi kontravarian, nggak ada masalah. Do mu a nu dikurang do nu a mu. Ya, ini definisi tensor rank 2-nya. Oh, di mana yang namanya do mu ini adalah turunan divergensi 4 ya. Ini gradient 4 ya. Gradient. Ini yang dinamakan sebagai for gradient.
for gradient. Saya pernah bahas ini ya, for gradient ini ketika kita mendefinisikan skalar dan vektor kovarian ya. Isinya, ini maksudnya definisinya adalah seperti ini ya. Do per do X mu kontravarian. Jadi kalau ada do mu seperti ini, do mu kovarian itu maksudnya do per do X mu kontravarian. Itu definisinya. Dan ini isinya apa? Ya ini isinya berarti kalau kita lihat komponen ke nolnya apa? Ini kan berarti di sini komponen ke nol adalah do per do X0 kontravarian. Ini adalah do per do X I kontravarian. Isinya adalah, ya Anda bisa cek sendiri. X0 kan CT, berarti do X0 adalah seper-C do T ya. Nah, do XI kan berarti do X1, do X2, do X3. Berarti atau do per do X1, do per do X, do per do Y, do per do Z ya. Jadi bagian spasialnya ini adalah komponen dari gradien. Makanya dinamakan for gradient. Kalau nabla ini kan trigradient ya, gradien 3 dimensi. Nah sekarang kita memperluas konsep gradien menjadi gradien ruang waktu. Ini yang kita namakan sebagai for gradient atau space-time gradient. Oke? Ya, ini for gradient yang kovarian, kontravariannya sama. Apa maksudnya bukan sama? Anda bisa konstruksi, ini definisinya berarti adalah do per do X mu kovarian. Ya. Ya, ini isinya langsung bisa saya tulis ya seper C, min seper C, do per do T, spasialnya sama. Ya. Ini yang kita namakan sebagai for gradient, kontravarian maupun kovarian. Sampai sini ada pertanyaan? Akan bertanya kalau jadi kita mendefinisikan tensor baru seperti ini ya. Tensornya tensor rank 2. Nah, do mu a nu minus do nu a mu. Jadi dipertukarkan aja. Nah, kita tahu bahwa tensor itu kan bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks ya. Seperti tensor metrik itu kan matriks. Ini juga matriks ya. Matriksnya matriks berapa kali berapa ini? F mu nu ini. Kira-kira matriks berapa kali berapa? 4 kali 4, Pak. 4 kali 4, ya kan? Karena masing-masing mu dan nu ini berjalan dari 0 sampai 3. Ya. Jadi ya, maksudnya gini, ini F00, sorry, ini kan adalah baris gitu ya, row gitu ya, baris ya. Ini kolom ya. Row atau baris, ini kolom atau kolom. Berarti F00, ini baris ke 0, kolom ke 0. Ini baris ke 0, kolom pertama. Ini F01 gitu ya. Ini F02, ini F03. Ini F10, F11, F12, F13, F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F33 ya. Ini bagi yang belum mengikuti kuliah saya sebelumnya, kita menghitung dari 0 sampai 3 ya. Meskipun jumlahnya 4 gitu, tapi kita ngitung dari 0 sampai 3. Jadi baris ini bukan baris pertama tapi baris ke 0 ya. Ini baris ke 0, baris pertama atau baris ke-1, baris kedua, baris ketiga ya. Ini kolom ke 0, ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Oke. Ini mungkin agak bingung, tapi ya demi untuk konsisten dengan notasi 0, 1, 2, 3 ya kita pakai aja seperti ini. Di beberapa buku lain, misalnya di Marion, di bagian terakhir Marion, Anda akan lihat bahwa yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4. Nah, tapi komponen keempatnya itu ada I-nya. Nah, itu boleh, silakan gitu ya, bebas. Yang penting
yang penting sepakat apa yang kita omongin gitu. Nah, karena F-Union ini dapat direpresentasikan dengan matriks, maka F-Union ini kita perlu mencari komponen F-Union, atau dengan kata lain kita perlu mencari isi matriks F-Union ini apa gitu. Pertama, Anda lihat kita bisa menduga isinya apa dari definisi ini dan definisi AMIO tadi ya. Oke, sebelum kita masukkan AMIO-nya secara eksplisit, coba kalau seandainya tukarkan dan indeks new ya. Jadi kalau saya tulis seperti ini, F new mu kan berarti kalau saya mengikuti definisi di atas, F new mu ini ada do new a mu ya minus do mu a new. Betul? Dan ini, kalau Anda lihat, ini adalah minus dari do mu a new min do new a mu. Atau dan kata lain, ini adalah minus dari F mu nu. Nah, berarti sekarang matriks, tensor ini atau matriks ini, dia punya sifat bahwa kalau saya pertukarkan indeks mu dan nu-nya, kita dapat hasilnya negatif. Sifat apa itu? Antisimetris. Antisimetrik. Jadi kalau Anda punya matriks yang kalau Anda pertukarkan baris dan kolomnya, lalu Anda mendapatkan nilai komponen itu minus dari nilai komponen awal, maka matriks tersebut kita namakan matriks antisimetrik. Sama, tensor, misalnya tensor rank 2, yang memenuhi kondisi F mu nu sama dengan minus F nu mu, maka tensor tersebut dinamakan antisimetrik tensor. Ya. Jadi ini adalah rank antisimetrik, ya. Antisimetrik tensor. Jadi sifatnya antisimetrik. Nah, konsekuensinya apa? Kalau suatu matriks atau suatu tensor itu antisimetrik, konsekuensinya apa? Konsekuensi pada komponen matriks ini apa? Anda bisa teruskan logikanya. Kira-kira apa? Apa yang terjadi dengan komponen ini? Ini kan komponen semuanya ada 16 ya. Tapi kita bisa dari sifat antisimetrik ini mereduksi banyak komponen. Apa komponen yang kira-kira akan 0? Komponen diagonalnya, Pak. Komponen diagonalnya akan 0. Ada yang bingung nggak kenapa komponen diagonalnya harus 0? Karena komponen diagonal ini kan komponen yang misalnya F00, karena memenuhi F mu nu sama dengan minus F nu mu, maka F00 harus memenuhi minus F00 juga. Jadi komponen 00 harus memenuhi minus dari dirinya sendiri. Tidak ada lain daripada bahwa dia haruslah 0, ya. Sama yang lain juga, ya. FI ini bisa 11, 22 maupun 33, ya. Ini haruslah minus dari dirinya sendiri. Maka dengan kata lain FII haruslah 0. Jadi seluruh komponen diagonal dari matriks haruslah 0, ya. Komponen diagonalnya ini 0. Oke, konsekuensi lainnya apa lagi? Komponen yang lainnya punya konsekuensi apa lagi? Oke, tadi kita punya 16 komponen ya. Dengan diagonal harus 0, maka direduksi dikurang 4. Jadi tinggal 12 komponen yang harus kita tentukan, ya kan? Tapi sifat antisimetrik ini punya konsekuensi yang lebih jauh lagi. Bagaimana dengan komponen yang lainnya? Jadi tinggal 6 ya? Kenapa 6? Karena kan kayak F10 itu, misalnya F01 itu kan sama dengan minus
F. Exactly. Jadi komponen diagonal 0, maka komponen yang off diagonal harus minus dari pairingnya ya, dari dari yang sisinya. Jadi maksudnya segitiga ini, komponen-komponen yang masuk dalam segitiga ini, ya kan? Ini haruslah nilainya minus dari komponen-komponen yang upper of diagonal ini ya. Jadi kita dari total dari awal 16 kita cuma butuh menentukan 6 komponen. Ya kan? Karena 40 4-nya sudah tahu, 6-nya lagi itu adalah minus dari komponen yang lain. Jadi sifat antisimetrik ini mereduksi banyak komponen yang harus ditentukan ya dari 16. Sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang bertanyakan. Nggak ada ya? Oke, ya kita tentukan aja sekarang. Kita tentukan bagaimana menentukan. Jadi semua ini berarti indeksnya F mu atau nu atau F apapun yang indeksnya sama ini 0 ya. Berarti kita harus nyari yang indeksnya nggak sama. Misalnya apa? Misalnya saya ambil mu-nya 0. Kalau mu-nya 0, maka nu-nya nggak boleh 0, ya kan? Nu-nya i. I di sini artinya 1, 2, atau 3 ya. Nah, berarti di sini saya punya F0i. Nah, F0i ini apa? Ya kita masukkan aja bentuk dari definisinya, ya kan? F0i adalah 0ai minus do 0ai min doi A0, ya kan? Jadi di sini saya menggunakan potensial 4 yang kovarian ya. Nah, do 0 itu tadi apa? Do 0. Do 0 itu adalah C do per do T ya. Ini do 0 ya. Saya tulis saja di sini ya. Per C do per do T dari apa? AI itu AI adalah vektor I. Ya, berarti vektor komponen vektor A ke I. I itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi saya namakannya AI gitu ya. AI. Dikurang doi itu adalah gradien itu. Gradien ke I gitu kan. Gradien ke I dari A0. A0 adalah min V per C ya. Minus V per C. Oke. Jadi ini gradien dari min V per C, berarti di sini min V per C. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi berarti ini jadi oke, saya ambil gini. Ini adalah per C bisa saya keluarkan ya. Per C ya. Ini adalah do AI do T plus apa ini? Gradien ya. Gradien ke I ya. Gradien komponen ke I dari V. Bisa kelihatan nggak ini apa sih? Bentuk yang saya kurung siku ini apa? Medan listrik, Pak. Ya, inilah definisi medan listrik. Dari mana lihatnya? Kalau misalnya saya ambil I-nya 1 atau X gitu ya. 1 ini berarti
berarti X ya. F01 ini adalah seperti do A1 ya, do T plus grad 1 berarti do V do X1 gitu ya. Atau ini kan adalah seperti C do AX do T plus do V do X. Ya, Anda lihat ini adalah komponen dari medan listrik arah sumbu X. Kenapa komponen medan listrik? Karena kita sudah mendefinisikan V dan A sedemikian sehingga saya punya bentuk ini ya. Minus sebenarnya minus medan listrik ya. Anda lihat ini kan min grad V min do A do T. Ya. Artinya apa? Berarti F0I ini isinya adalah minus EI per C. Ya. Maksudnya EI per C itu berarti F01 adalah min E1 atau EX per C, F02 adalah min EY atau E2 per C, F03 adalah min EZ atau E3 per C. Saya sudah dapat F0I-nya, maka saya bisa dapat FI0-nya. Ya. Dan ini sama dengan minus FI0. Jadi sekarang saya sudah dapat bagian yang mengandung 0. Ya. Yang mengandung 0. Ini sama dengan minus dari ini. Ya, itu sudah dapat. Sampai sini ada pertanyaan? Sekarang tinggal bagian yang mengandung yang tidak ada nolnya sama sekali. Jadi bagian yang purely spasial. Ya. Bagian yang purely spasial itu seperti apa? Gitu ya. Bagian yang purely spasial berarti adalah Oke, biar gak. Berarti kan sekarang saya meninjau FIJ gitu ya. Di mana di sini syaratnya I tidak boleh sama dengan J. Karena kalau I sama dengan J ya 0. Ya. FIJ, saya untuk memudahkan kita ambil secara spesifik dulu. I-nya sama dengan 1. Misalnya jadi saya punya F1J. Ya. F1J ini kalau J-nya, berarti mau nggak mau J-nya harus 2 ya. Karena J-nya harus 2 dan 3. Setelah saya ambil J-nya 2, maka saya punya F12. F12 ini isinya apa? F12 adalah Do 1, A2, min Do 2, A1. Ya kan? Do 1 ini langsung saya tulis aja ya. Do 1 ini kan adalah Do per Do X, ya kan? Do per Do X dari A2. A2 adalah AY. Dikurang Do 2 adalah Do per Do Y dari AX. Oke? Ini kalau J-nya 2. Ini saya simpan dulu ya. Sekarang kalau J-nya 3, kemungkinannya kan kalau I-nya 1, maka J-nya harus 2 atau 3 kan? Nggak bisa 1 juga kan? Maka F13 ini adalah Do 1, A3, min Do 3, A1. Apa itu? Do 1 adalah Do per Do X dari A3, dikurang Do 3 adalah Do per Do Z dari, ini A3 maksudnya AZ gitu ya. Dari AX. Ya kan? Sama, sekarang kalau saya mengambil misalnya I-nya 2 gitu ya, maka J-nya itu kemungkinannya bisa 1, F21, atau J-nya kemungkinannya bisa 3, ya kan? F23, ya kan? Tapi F21 kita tahu adalah minus dari F12,
Ya, jadi nggak perlu kita cari lagi, pasti hasilnya sama minus dari ini. Tinggal F23 yang perlu kita cari, gitu kan? Aman, nanti kalau I-nya adalah 3, maka kemungkinan J-nya adalah 1, yaitu F31, yang ini adalah minus dari F13, dan J-nya sama dengan 2. Berarti saya punya F32, yang ini adalah minus dari F23. Gitu kan? Jadi sekarang saya tinggal nyari F23-nya ini apa? Do2 A3 min Do3 A2. Atau dengan kata lain ini adalah Do AZ Do Y min Do AY Do Z. Oke, saya sudah dapat semua Fij-nya, tapi tahu nggak kira-kira ini Fij ini komponen apa? Curl A. Ya, ini Anda lihat ini curl dari A. Kalau Anda punya curl A, gitu ya, curl dari A, ini kan secara determinan Sarus, gitu kan ya, X, Y, Z, Do per Do X, Do per Do Y, Do per Do Z, AX, AY, AZ. Ya, atau Anda bisa pakai Levi Civita ya, sama saja. Ini kan isinya adalah komponen X-nya adalah Do AZ Do Y min Do AY Do Z. Ya kan, arah sumbu X. Arah sumbu Y-nya adalah Do Z bekerja pada AX atau Do AX Do Z min Do AZ Do X pada arah sumbu Y. Ya. Dan sumbu Z berarti saya punya Do AZ, Do AY maksud saya. Do AY Do X min Do AX Do Y. Ada yang salah nggak? Tolong dikoreksi. Nah, Anda lihat bahwa ini komponen dari curl arah sumbu X ya. Ini komponen curl arah sumbu Y, ini komponen curl arah sumbu Z. Nah, coba kita lihat. F12 itu Do AY Do X min Do AX Do Y. Berarti ini tiada lain daripada komponen curl A pada arah sumbu Z ya, pada arah sumbu 3. Ya kan? Sumbu Z atau sumbu 3. Ini tiada lain daripada B medan magnet pada arah sumbu Z. Bisa diikuti? F13 Do AZ Do X dikurang Do AX Do Z. Do AZ Do X dikurang Do AX Do Z. Berarti ini adalah minus dari komponen curl A pada arah sumbu Y ya. Atau ini adalah minus BY. Ya kan? Adalah minus dari F23 adalah Do AZ Do Y min Do AY Do Z. Do AZ Do Y min Do AY Do Z itu adalah, langsung aja saya tulis, ini adalah komponen curl A pada arah sumbu X, atau ini adalah BX. Ya. F31 adalah minus dari F13, berarti plus BY. F32 adalah minus dari F23, adalah min BX. Oke, saya sudah punya semua isi komponen matriks F mu nu atau matriks tensor F mu nu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Berarti kalau saya tulis isinya gitu ya,
F mu nu. F mu nu di bawah ya tadi ya. Komponen 0,0-nya 0. Nah, ini komponen tadi apa saja, lupa saya. F01, 02, 03 gitu ya. 01, 02, 03 tadi adalah F01, 02, 03 adalah min EX per C, min EY per C, min EZ per C, gitu ya. Berarti ini adalah min EX per C, min EY per C, min EZ per C. Oke, nah bagian yang di sini itu adalah minus dari yang itu. Ya, berarti di sini saya punya plus EX per C plus EY per C plus EZ per C. Oke. Komponen satu-satunya 0 juga ya. Ini kan 1, 0, 1, 1. Komponen 1-2-nya apa? F12 tadi apa? F12 adalah BZ. Nanti di sini adalah BZ. F13 adalah minus BY. Ya. Minus BY. Komponen ini 20, 21, 2 tadi adalah BZ, berarti ini min BZ ya. Komponen 22-nya adalah 0. Komponen 223 tadi adalah BX. Oke. 3 ini 31, 31 adalah minus dari 13. 13 adalah min BY, berarti plus BY. Plus BY ini adalah komponen 32 minus dari komponen 23. 23 adalah BX, maka ini min BX dan 33 0. Jadi inilah isi dari, inilah komponen tensor F mu nu. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Ini siapa? Kalau Joel, kalau metrik tensornya berubah jadi plus min min, itu ini nggak yang tensor elektromagnetika berubah nggak? Ada perubahan, saya kira. Kita bisa ikuti secara ini aja, secara konsisten aja. Definisi plus min 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 berarti nanti yang kovarian sama kalau yang plus min 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 itu kontravarian sama kovariannya. Sorry, jadi kalau yang plus min 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 ya untuk yang plus, kalau saya punya plus min 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 gitu ya. Plus min min min, maka misalnya bedanya X mu kovarian nanti jadi yang minus adalah yang bagian spasial. Ini adalah X0 dikurang XI-nya. Karena kita ingin dapat plus min min min. Jadi yang komponen temporalnya yang plus, komponen spasial yang jadi minus. Paham ya? Nah, untuk ini selanjutnya bisa diikuti, bisa dirunut ya, apa konsekuensi matematisnya. Jadi nanti mungkin ada perubahan pada definisi domu-nya, perubahan tanda ya, dan lain sebagainya. Itu aja bisa diurutin sih. Saya yakin akan berubah, ada perubahan tanda di sini ya. Posisinya akan sama, tapi mungkin ada perubahan tanda. Ini mungkin plus, 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 di sini jadi min, 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 ini jadi plus, min, atau gimana gitu ya. Bisa dicek.
Atau ada juga variasinya di beberapa buku lain, dia pakai plus min min min, tapi yang diubahlah definisi f mu nu-nya. F mu nu-nya itu diubah, jadi f mu nu-nya adalah do nu a mu dikurang do mu a nu. Jadi f mu nu-nya adalah minus dari f mu nu definisi kita. Nah, kalau pakai definisi itu, kalau nggak salah, isi tensornya sama. Itu cuman variasi aja ya. Yang penting kita konsisten, kita konsisten, maka insya Allah hasil fisisnya nanti yang akan didapat tidak akan berubah. Ya, itu pertanyaan yang cukup bagus dari Joel ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain, silakan. Nggak ada. Ada gugatan untuk keberatan. Nah, karena alasan inilah, maka ini saya hapus saja ya nanti ya. Nggak usah dihapus lah. Karena alasan ini, maka tensor f mu nu ini kita kenal, diberi nama oleh orang menjadi namanya adalah tensor kuat medan Maxwell. Maxwell's field strength tensor. Tensor kuat medan Maxwell. Karena Anda lihat bahwa sekarang ini sebenarnya juga menjawab pertanyaan kita, pertanyaan saya di awal, bahwa tensor f mu nu ini adalah tensor yang mencakup medan listrik maupun medan magnet, ya. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan medan listrik 4 dan medan magnet 4 secara terpisah, secara independen. Tapi kita bisa mendefinisikan suatu tensor elektromagnetik yang komponennya itu mencakup ketiga medan listrik dan ketiga medan magnet. Ya, ini juga menegaskan, atau ini adalah representasi matematis dari medan listrik dan medan magnet itu tidak fundamental. Keduanya hanyalah representasi dari apa yang kita namakan sebagai medan elektromagnetik, ya. Ya. Maaf, Pak, putus-putus barusan, Pak, kalimat barusan, Pak. Oh, oke. Terima kasih sudah diingatkan, suaranya putus-putus. Jadi saya tadi mengatakan bahwa ini menegaskan kesimpulan Maxwell bahwa medan listrik dan medan magnet ini bukan dua medan yang fundamentally different, ya, bukan dua medan yang fundamental, karena keduanya ini, atau yang satu itu bisa bertransformasi menjadi yang lain, atau yang satu bisa dihasilkan dari yang lain. Maka kita menggunakan istilah medan elektromagnetik, ya. Dengan tensor ini terlihat bahwa komponennya itu mengandung komponen medan listrik dan komponen medan magnet, ya kan? Itulah kenapa dinamakan tensor kuat medan Maxwell atau tensor kuat medan elektromagnetik. Ada juga yang bilang seperti itu, ya. Maxwell's field strength tensor. Jadi kita memadukan medan listrik dan medan magnet, atau dengan kata lain, kita tidak bisa mengkonstruksi vektor medan listrik 4 dan vektor medan magnet 4 secara terpisah, tapi kita bisa mendefinisikan suatu tensor yang mencakup keduanya. Gitu, ya. Nah, sekarang
Ya, kalau ini kan bentuk yang kovariannya, Anda juga bisa mengkonstruksi yang kontravariannya, ya. Jadi F mu nu kontravarian atau ya F mu nu kontravarian ini berarti saya konstruksi dari F mu nu yang kovarian. Nah, tapi karena indeksnya 2, jadi tensor metrik itu gunanya untuk menaik turunkan indeks, ya, ingat. Tapi karena saya punya 2 indeks atau saya punya tensor yang 2, maka saya butuh 2 tensor metrik. Saya butuh menaikkan indeks mu dan menaikkan indeks nu. Jadi saya menggunakan 2 tensor metrik. Yang satu untuk menaikkan indeks mu, eta mu alpha misalnya. Yang satu untuk menaikkan indeks nu, eta nu beta. Oke, jadi ini ya. Nah, alpha dan beta ini masing-masingnya berjalan ya. Ada sumasi terhadap alpha dan sumasi terhadap beta. Jadi ada 2 sumasi di sini. Ada double summation. Ya. Alpha berjalan dari 0 sampai 3. Untuk masing-masing nilai alpha, beta berjalan dari 0 sampai 3. Jadi ada 16 suku totalnya ya. Nah, coba sekarang kita mau mengkonstruksi yang bagian kontravariannya. Bagaimana? Ya, kita tahu bahwa F mu nu baik yang kovarian maupun kontravarian sama-sama antisimetrik, maka F mu mu kontravarian pasti 0 juga ya. Komponen diagonal yang kontravarian pasti 0. Sekarang komponen 0i. 0i yang kontravarian. Ini berarti kita dapatkan dari eta 0 alpha, eta i beta, F alpha beta, ya kan? Nah, apa itu eta 0 alpha? Alpha berjalan ya. Alpha berjalan, tapi kita tahu bahwa tensor metrik itu kan diagonal, ya. Hanya komponen diagonal yang tidak 0. Jadi artinya apa? Konsekuensinya apa? Tensor metrik itu akan 0 kalau kedua indeksnya tidak sama. Jadi eta 0 alpha ini akan 0 kalau alpha tidak sama dengan 0. Ya. Demikian pula eta i beta ini akan 0 kalau beta tidak sama dengan i. Jadi ini akan memaksa kita punya eta 00, eta i. Dari apa? F 0i. Bisa diikuti ya? Bisa diikuti logikanya? Pak, ini metrik tensor yang dipakai di yang sebelumnya ya? Yang minus 1, 1, 1, 1. Iya. Oke. Varian isinya sama. Min 1, 1 plus 1 plus 1, ini 0, gitu ya. Oke. Nah, eta 00 itu kan berarti adalah min 1 ya. Eta i itu 1 plus 1 ya. Baik yang i-nya 1, i-nya 2 atau i-nya 3 sama-sama 1 ya. Jadi ini artinya adalah min dari ini 0, ini min 1, ini plus 1. Berarti min 1 kali F0i. Jadi F0i kontravarian adalah minus dari F0i kovariannya. Fi0, ya ini berarti adalah minus dari F0i, ya kan? Karena sifat antisimetrik. Sekarang bagaimana dengan Fij-nya? Ya, ini berarti adalah eta I alpha, eta J beta dari F alpha beta. Ini berarti adalah eta II gitu ya, eta JJ dari F IJ. Nah, baik yang I dan J ini kan melabel indeks spasial ya, indeks ruang. Dan komponen eta untuk indeks ruang kan semuanya positif 1 ya.
apapun I dan J-nya ya. Nah, Fij untuk yang kontravarian itu sama dengan Fij yang kovariannya. Oke? Berarti sekarang saya bisa mengkonstruksi di sini F mu nu yang kontravarian ini 0, ya kan? F0i adalah minus F0i kovarian. Tadi F0i kovarian kan yang ini ya. Maka jadi plusnya ya. Jadi plusnya. Jadi di sini saya punya EX per C gitu ya. EY per C, EZ per C. Sininya adalah negatifnya ya. Jadi kebalik ketukar gitu. Min EX per C, min EY per C, min EZ per ini 0 lagi. Ini F12. F12. Nah, untuk yang komponen spasial, yang purely spasial, semuanya sama ya. Jadi F12 kontravarian sama dengan F12 kovarian. Jadi tinggal kita jiplak aja di sini. Ini BZ minus BY. Sama. BZ min BY. Di sini adalah min BZ 0 BX. Min BZ 0 BX. Di sini BY min BX 0. BY min BX 0. Jadi inilah isi dari tensor Maxwell ya. Saya akan sering menyingkatnya sebagai tensor Maxwell saja. Ini adalah isi dari tensor Maxwell yang totally kontravarian atau yang purely kontravarian. Ya. Sekali Anda tahu bentuk yang kovarian atau kontravariannya, Anda bisa mengkonstruksi yang satunya lagi dengan bantuan tensor metrik. Tidak ada masalah. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan? Nah, karena dia tensor, maka terhadap transformasi Lorentz dia akan bertransformasi, ya kan? Terhadap transformasi Lorentz dia akan bertransformasi. Jadi kalau F mu nu baik yang kontravarian maupun kovariannya sama saja ya. Maksudnya mengikuti transformasi kontravarian kovariannya masing-masing. Jadi F mu nu itu dia bertransformasi menjadi F mu nu aksen, di mana F mu nu aksen adalah mu aksen rho E F alpha beta. Nah, kita tahu karena ini transformasi Lorentz, karena transformasinya maka Halo Pak. Halo Pak, nge-freeze Pak. Ya. Oke. Sampai di mana terakhir tadi? Sekarang masih nge-freeze? Masih, Pak. Masih Pak. Sampai yang F mu nu aksen. Oke. Sudah? Belum? Belum, Pak. Wow. Problem dengan jaringan buat ini. Saya nggak tahu. Tadi pagi saya bikin bonus masih bisa. Sekarang coba. Oke, kalau saya tulis lagi. Tapi suara saya nggak nge-freeze ya, nggak putus-putus ya. Sekarang kursor saya bergerak nggak?
Gerak, Pak. Oke. Berarti sudah jalan lagi. Nah, karena transformasi Lorentz, maka koefisien transformasinya ini tidak lain daripada matriks transformasi Lorentz ya. Maka ini dapat saya tulis sebagai lambda mu alpha, lambda nu beta dari F alpha beta, ya kan? Artinya apa? Artinya kalau Anda ingin jadi F alpha beta adalah tensor Maxwell di koordinat K, maka F mu no aksen adalah tensor Maxwell di koordinat K aksen, ya. Kita bisa menggunakan ini untuk mentransformasikan medan elektromagnetik. Sekarang saya ambil contoh. Misalnya saya mau mengambil F01 aksen. F01 aksen ini apa isinya? Maksudnya F01 itu kan adalah EX per C ya. Maka ini adalah EX aksen per C aksen. Tapi C adalah nilainya absolut di kedua kerangka, maka ini tiada lain daripada EX aksen per C. Ya kan? Nah, F01 aksen itu adalah dikonstruksi dari 0 alfa, lambda 0 alfa, lambda 1 beta dari F alfa beta. Ngomong-ngomong, saya perlu refresh lagi. Isi dari matriks transformasi Lorentz masih ingat nggak? Masih ingat? Gamma min beta gamma 00 min beta gamma 00 00 10 00 01. Benar ya? Benar nggak transformasi matriks transformasi Lorentz saya? Benar, Pak. Benar ya. Oke. Ya, Anda bisa menggunakan ini, matriks transformasi Lorentz ini. Jadi, F01 aksen itu adalah, ya berarti alfa dan betanya berjalan ya. Saya jalankan dulu betanya gitu ya. Jadi ini adalah 0 apa? Oke, sekarang gini, ini kan berjalan berarti ada 16 suku ya. Tapi kan tidak semuanya harus tidak semuanya akan tidak 0 ya. Yang pasti sekarang alfa tidak boleh sama dengan beta. Ya kan? Karena kalau alfa sama dengan beta pasti 0 sukunya. Ya. Jadi kalau saya ambil alfanya 0, maka beta punya kemungkinan adalah 1, 2 atau 3, ya kan? Paham ya? Maka di sini saya tulis 1 gitu ya. F 01 plus 12 F 02 plus 13 F 03 gitu ya. Ini untuk setiap alfa ada 3 suku beta. Ya kan? Tambah. Sekarang saya jalankan alfanya jadi 1. Nah, untuk alfa 1 maka betanya tidak boleh 1. Betanya harus 0, 1, 0, 2 atau 3 ya kan? Ini berarti
1, 0, F 1, 0, ditambah lambda 1, 2, F 1, 2, ditambah lambda 1, 3, F 1, 3, ya kan? Dan seterusnya, Anda bisa teruskan sampai Anda punya lambda 0,3, ya kan? Lambda 0,3 ini berarti isinya di sini apa aja gitu. Tapi Anda lihat tidak semua juga komponen dari matriks transformasi Lorentz yang tidak 0, ya kan? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Anda bisa mereduksi kompleksitas ini, ya. Lambda 00 berapa ini? Lambda 00 apa? Ada yang tahu lambda 00? Gamma, Pak. Gamma. Oke. Lambda 11? Gamma. Gamma juga. Lambda 12? 0. 0. Ini ya. Ya. 13 juga 0 ya? Ya. Oke. 01, lambda 01? Min beta gamma. 01 ini ya? Ini, sorry ya? Ya. Oh ya, ini gamma. Apa sama, maksudnya sama, min beta gamma juga. Aja ini kan min beta gamma. 1, 2, 0 juga ya? 03, 0, ya kan? Jadi Anda lihat 03 juga akan 0, ya. Di sini ada 02 juga akan 0. Jadi untuk F01 itu cuman lambda, cuman 2 suku yang survive sebenarnya. Ya. Cuman 2 suku yang survive, dan itu adalah kalau saya tulis di sini itu cuman lambda 00, lambda 11 dari F01 ditambah lambda 01, lambda 10 dari F10. Cuman itu aja yang survive ya, yang lainnya nggak ada yang survive. Ini 1. Nah, kita tinggal tuliskan aja ini, isinya apa. Jadi saya tulis di sini, F01 aksen itu adalah lambda 00 tadi gamma, ya kan? Dikalikan lambda 11 juga gamma juga, berarti gamma kuadrat. Dari F01 yang tidak aksen. Ditambah 01 beta gamma, 10 juga minus di kuadrat, jadi plus kuadrat dari F10 itu adalah minusnya F01. Berarti saya bisa tulis gamma kuadrat dikurang beta kuadrat gamma kuadrat dari F01. Ya kan? Nah, ini bisa saya sederhanakan lagi. Gamma kuadratnya bisa saya keluarkan 1 min beta kuadrat dari F01. Nah, gamma itu apa sih? Gamma kuadrat itu kan adalah, kalau Anda ingat, gamma itu kan faktor Lorentz ya. 1/1 min beta kuadrat ya. Beta itu kan V per C, berarti kuadrat adalah 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan 1 min beta kuadrat. Artinya apa? F01 aksen itu sama dengan F01. Dengan kata lain, EX aksen per C itu sama dengan EX per C. Atau EX aksen adalah EX. Jadi, ketika di koordinat K,
pengamat itu mengobservasi medan listrik arah sumbu X dinamakan EX, maka di kerangka keaksen, pengamat di kerangka keaksen akan mengobservasi medan listriknya pada sumbu X adalah EX aksen, dan keduanya coincide, sama. Jadi pengamat di K dan keaksen akan mengkonfirmasi bahwa medan listrik arah sumbu X itu sama di kedua kerangka. Kalau Anda lihat ini kan sama seperti bentuk transformasi Lorentz dari medan listrik ya, arah sumbu X. Kita belum mencari yang lain semuanya. Tapi Anda bisa mengambil sampel lagi. Misalnya Anda ambil sampel bagaimana kalau EY-nya, ya, EY. Misalnya saya mau mengambil F02. Ya. F02 ini kan adalah F02 aksen, itu kan langsung aja saya tulis ya. Ini 0 alfa, 2 beta, F alfa beta. Ya, Anda bisa terapkan, Anda bisa cek bahwa yang survive dari matriks lambda ini hanyalah 00, 2, ya, ini 22, ini berarti adalah 02 ditambah, saya langsung aja ya, saya tidak ikut detailnya, Anda bisa langsung cek bahwa sama seperti yang di atas. Untuk alfa 0, kemungkinan betanya cuma 2 saja. Cuman beta 2, beta sama dengan 2. Ya, karena beta sama dengan 1 dan beta sama dengan 3 akan 0. Nah, untuk alfanya 1, maka betanya ini haruslah 2 juga, nggak mungkin 0 atau nggak mungkin 1, nggak mungkin 3. Maka di sini F12. Ya, langsung aja kita tulis ya. Lambda 00 adalah gamma, lambda 22 adalah 1 ya. Maka ini adalah gamma F02 ditambah lambda 01 adalah minus gamma beta. Di sini saya tulis min gamma beta F12. Apa itu isinya? F02 itu isinya apa? F02 aksen tadi kan adalah EY aksen per C ya. Maka F02 yang tidak aksen juga berarti isinya adalah EY per C min gamma beta, gamma berarti tinggal V, beta adalah V per C dari F12. F12 apa? F12 adalah BZ ya. F12 adalah BZ. Anda lihat di sini bahwa EY aksen itu dapat dinyatakan atau EY bertransformasi sebagai gamma dikalikan EY dikurang V BZ. Anda cek bahwa ini sama seperti transformasi medan listrik arah sumbu Y, ya kan? Nah, ini Anda juga bisa cek untuk yang F03 dan F12, F23, F13. Anda akan lihat bahwa transformasi medan elektromagnetik itu terangkum dalam bagaimana tensor medan Maxwell bertransformasi. Jadi sekarang ini menjawab pertanyaan kita, dan itulah kenapa saya minta Anda untuk melakukan reading assignment, bahwa secara kita bisa memadukan atau mengunifikasi medan listrik dan medan magnet ke dalam tensor medan elektromagnetik. Ya, tensor medan kuat medan Maxwell, F mu nu. Oke, ini saya sudah 14.46. Ada pertanyaan sampai sini? Saya stop dulu sampai sini, ada pertanyaan? Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Apa? Saya mau nanya, Arya Pak. Arya, silakan.
Nah, ini masih terkait PR sih Pak. Saya masih agak bingung yang mau di proof itu semuanya, semua variabelnya apa hanya sama dengan ini aksen Pak? Enggak, EX, EY, EZ, BX, BY, BZ. Itu dibuktiin semua Pak? Iya. Oh, oke Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain? Tadi yang saya belum dengar suaranya ada Isa sama Nur. Apakah masih stay tune? Saya mau nanya tentang PR-nya Pak. Ya, Pasti nanya tadi silakan. yang di proof itu yang aksen kan ya Pak, kayak X, Y, Z aksen dan B, X, Y, Z aksen. Iya. Ya, kalau Anda mau memproof transformasi inverse juga boleh juga, nggak ada masalah. EX, EY, EZ dalam EX aksen, dalam E dan B aksen, BX, BZ dalam dalam E dan B aksen. Sebenarnya kalau kita sudah tahu transformasinya, maka kita bisa dapatkan transformasi untuk inverse-nya. Sama saja, nggak ada masalah. Oke Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ini Nur Khairunisa, apakah masih di sini? Masih Pak. Sambil ngertiin juga kok Pak. Oke. Joel masih di sini, Joel sama Alfian? Masih Pak. Masih Pak, masih. Oke. Silakan. Ada yang mau bertanyakan? Saya mau nanya Pak. Silakan. Kalau tensor kontravarian sama kovarian itu kalau dikalikan itu jadi apa ya? Di video sebelumnya, saya lupa ya, di beberapa video sebelumnya itu saya katakan bahwa kita melakukan kontraksi, ya. Jadi tensor kontravarian, misalnya Anda kontraksikan tensor, misalnya ini tensor sembarang ya, mu nu gitu kan. Dengan ya. Kalau Anda perkalian maksudnya perkalian dalam arti bahwa indeksnya sama. Kalau indeksnya tidak sama ya itu Anda punya tensor yang lebih besar. Jadi kalau sama yang namakan sebagai inner product ya, atau perkalian skar. Mungkin jangan dari tensor kali ya, dari vektor. Saya pernah bahas ini di video sebelumnya, bisa cek lagi. Saya punya vektor kovarian dan vektor kontravarian seperti ini, atau A mu ini. Saya punya vektor A mu ya, di mana dia bertransformasi sebagai vektor kontravarian. Saya juga punya vektor B nu yang kovarian. Ya. Sebenarnya kalau Anda punya vektor yang kontravarian, A mu kontravarian, maka Anda bisa mengkonstruksi yang A mu kovariannya. Demikian pula kalau Anda punya B nu yang kovarian, Anda bisa mengkonstruksi B nu yang kontravariannya. Jadi tidak ada perbedaan yang prinsipil seperti saya katakan di awal tadi ya. Maka ini adalah do X beta, do X nu aksen, B beta. Ya kan? Ini bagaimana mereka bertransformasi kan? Sekarang kalau saya ingin mengalihkan antara vektor A mu dengan vektor B nu, perkalian yang saya maksud adalah perkalian di mana indeksnya sama. Jadi A mu B mu gitu ya. Atau ini bisa ditulis sebagai A nu B nu ya. Atau indeks apapun sama aja. Anda bisa gunakan indeks yang sama apapun ya. Ini artinya adalah kontraksi. Ini dinamakan sebagai contraction. Contraction, dan karena indeksnya sama, maka ada sumasi ya. Ada sumasi di sini. Jadi ini secara eksplisit berarti adalah A0 B0 gitu ya, plus A1 B1 plus A2 B2 plus A3
B3. Nah, hasilnya apa? Kalau kita lakukan kontraksi seperti ini kan berarti adalah mungkin enaknya yang AMU aja ya, yang AMU yang kontravarian, BMU yang kovarian, karena sudah saya definisikannya, meskipun nggak ada masalah. AMU, BMU gitu ya. Jadi sama aja ya, AMU kovarian, BMU kontravarian akan sama dengan AMU kontravarian, BMU kovarian. Kenapa sama? Sini akan saya tunjukkan bahwa, sorry, apa yang mau saya lakukan? Apa sih AMU, BMU ini binatang apa gitu? Ini sesuatu apa gitu? Atau apakah dia vektor kah? Apa dia jadi tensor kah? Atau skalar kah? Kita lihat bagaimana dia bertransformasi. Dia bertransformasi sebagai berikut, ya kan? Berarti A mu aksen dikalikan B mu aksen. Ya, ini berarti adalah A mu aksen itu kan berarti adalah do mu aksen do X alpha A alpha dikalikan do X beta do X, sorry, karena B-nya mu, ya maka ini jadi mu-nya saya ganti mu, jadi mu aksen gitu ya. Nah ini ada do X mu aksen, tercancel ya. Jadi sekarang hasil akhirnya tinggal saya punya do X beta, do X alpha, A alpha, B beta. Nah ini besaran apa? Itu delta Dirac ya, Pak? Betul, delta Dirac. Ini juga saya jelaskan di video saya salah satunya ya. Di salah satu video yang sudah terdahulu. Ini delta dari beta alpha ya. Artinya alpha akan dipaksa menjadi beta atau beta dipaksa jadi alpha, atau kalau enggak mereka akan nol. Ini adalah A alpha, B alpha. Atau sama dengan A beta, B beta, sama aja. Atau pakai indeks lain juga bisa, misalnya A mu, B mu. Jadi sekarang A mu aksen, B mu aksen itu sama dengan A mu, B mu. Ini sifat transformasi apa? Skalar. Ya kan? Jadi kalau dua vektor dikontraksikan, dia akan menjadi skalar. Sama, dua tensor dikontraksikan kedua indeksnya, dia akan menjadi skalar. Besaran skalar. Jadi ini menjawab pertanyaan. Kalau saya punya tensor untuk maka dia jadi skalar. Kalau kedua indeksnya terkontraksi. Kurang lebih seperti itu ya. Menjawab pertanyaan nggak? Menjawab, Pak. Oke. Baik, karena sudah jam 3 mungkin kita akhiri dulu ya. Sampai di sini ya kuliahnya. Nanti saya akan lanjutkan dengan bikin video asinkronus untuk diposting sebelum hari Selasa ya, saya harapkan, atau sorry, diposting saya jadi sebelum hari Selasa sehingga bisa saya posting hari Selasa. Baik, saya stop recordingnya.